يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. Untuk selanjutnya sambutan dari manajer Al-Qasimi Center. Jadi Al-Qasimi ini sebagai lembaga pendidikan, ada beliau untuk menjawab, Ustaz Farhan. Pada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Gimana kabarnya? Saudara, barang saya gimana kabarnya? Ya, ini alhamdulillah. Pak, alhamdulillah sehat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan ini. Saya diamanai oleh Ustaz Rosid untuk sebagai ketua panitia dari akidah ini, yaitu seminar lulus TK Kapal Sesama. Nah, dalam agenda ini dibawahi oleh Al-Qasimi Center. Al-Qasimi Center itu sendiri apa? Itu adalah pusat bimbingan hafalan Al-Quran, yang mana kami sudah mempunyai 77 cabang di Indonesia ini, dan ada juga cabang yang TK-TK yang terdapat cabang, yaitu ada TTI Al-Busro, ada juga PAUD Al-Mubin dan TKI Al-Amin, dan ada banyak lagi. Jika nanti kedepannya TK-TK pendidikan semua mau jadi cabang ataupun mau kami bantu dalam hal apa ya, harusnya nanti bisa hubungi kami lebih lanjut. Kemudian terima kasih telah hadir dalam panggilan ini, dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan atau juga dalam penyampaian atau penyambutan agenda seminar pada kali ini ada banyak kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf. Mohon maaf ini. Nah, saya di sini tidak usah panjang-panjang karena alhamdulillah profesor kita sudah datang, Ustaz Qasim. Benar betul ya? Alhamdulillah. Nah, supaya ilmu yang didapatkan lebih banyak, saya cukupkan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Farhan selaku ketua panitia dan manajer dari Al-Qasimi Center. Ibu-ibu, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita, Ustaz Abu Hurairah bin Hafid. Seperti yang tadi saya sampaikan, jadi salah satu kebahagiaan saya adalah setelah 25 tahun mencoba menghafal amma yang tasalul, gak bisa-bisa. Saya akhirnya ngolok karena anak saya udah hafal semua gitu. Saya minta mereka mungkin kan ngomong doang tuh. Gak fair kan orang tuanya yang belajar. Jadi saya datang, istri saya juga datang, semuanya belajar supaya mensupport anak-anak kami. Nah, yang membuat saya waktu itu pede kenapa ikut program ini, kata beliau, sing penting metodenya mas kuning, asal gelem kuning, sama asmaba, asal mau baca. Bagaimana menghafal bukan untuk orang yang lulusan pondok ataupun ngerti bahasa Arab. Itu buat saya pede, dan alhamdulillah setelah 2 bulan amma yang tasalul atau apa namanya surat An-Naba itu saya hafal. Alhamdulillah. Baik, tidak berpanjang lebar, kita sambut Ustaz Qasim Abu Hurairah Qasimi dengan tepuk lima. Terus lagi, tepuk lima 3 kali. Oke, alhamdulillah. Untuk tempat di Barista.
Kayak ini. Double berarti. Ini udah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup belum? Tes. Bagus mana ini? Sudah cukup ya? Enggak batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Semoga kita termasuk orang yang terbaik, yaitu apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini alhamdulillah guru-guru TK atau ibu-ibu tuh pasti mengajar, dan ini alhamdulillah pada hari ini belajar. Jadi kalau pengen sukses, rumusnya katanya meningkatkan kapasitas diri. Jadi karena kalau ibu-ibu mengajar terus, itu ilmunya lama-lama habis, makanya perlu menambah. Nah, ada kabar baiknya sebelum kita masuk materi. Rencana saya atau Al-Qasimi Center ini ya, jadi nanti bisa dicatat Mas Manajer ini namanya Mas Farhan. Jadi nanti saya ingin survei dulu ibu-ibu atau akhwat-akhwat itu bisanya siang atau sore ya. Jadi nanti juga insya Allah itu gratis, yang khusus saya menyiapkan hari Senin. Nanti apakah pilih setengah 2 sampai asar, atau jam 4 sore, atau jam 4 lebih 15 ya, sampai menjelang maghrib. Jadi kalau Senin malam Selasa namanya jenis Hamasa, Halaqah malam Selasa, tahsin tahfidz bersama Ustadz Qasim. Ya selama ini evaluasinya 90% saya bisa hadir. Tapi kalau nggak bisa hadir sudah ada Ustadz Farhan sama siapa? Ustadz Gosani sama Pak Eko. Nah ini nanti silahkan ibu-ibu juga Ustadz Farhan tolong didata. Kalau nanti Ramadan ibu-ibu siap dan bisa mengajak 5 orang 10 orang, saya siap mengajar. Karena saya memang saya jadwalkan Senin itu saya ingin dakwah di daerah Wonosari. Karena Ustadz Qasim sudah sering pergi-pergi kan, makanya saya buat jadwal. Nanti ketika pun saya luar kota belum pulang ya, nanti ada istilah panitia yang memang di situ bisa berjalan ya. Jadi nanti tempatnya di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Qasimi Center ya, di sini di Langkon. Sudah tahu belum ibu-ibu? Oh belum ya. Berarti ketinggalan zaman atau kita yang kurang menginformasikan ya. Kira-kira ibu ada yang longgar nggak siang atau sore kira-kira? Saya ingin, jadi setelah ini bisa nanti kita tindak lanjuti. Yang Anda pengen ngafal 6 bulan tambah 1 juz gitu ya, atau pengen 3 bulan 1 juz, atau setahun 1 juz, itu nanti dihitungkan kebutuhan waktunya sehari. Anda kalau setahun sehari cuma 15 menit, kalau 6 bulan setengah jam, kalau 3 bulan berarti 1 jam. Nah kalau di sini Ustadz Farhan sama Ustadz Gosani, khususnya Ustadz Farhan itu sudah bisa menghitungkan. Maka saya pengen berbagi nanti ibu-ibu itu minimal 2 saja yang menjadi penyelenggara gitu ya di bawah saya. Nanti saya berani mulai. Lah ini nanti kira-kira ibu-ibu mungkin kira-kira siapa yang kira-kira siap Senin siang atau sore itu loh, yang waktunya kosong, ada nggak kira-kira? Saya ingin survei dulu. Mulainya mungkin Senin, kalau Ramadan mungkin bisa sepekan 2 atau 3 kali. Jadi nanti tak buatkan jadwalnya. Kalau Ramadan, khusus Ramadan ya, khusus Ramadan tuh
bisa 2 atau 3 kali. Insya Allah nanti tak sempatkan. Kalaupun 3 kali, saya bisa hadir 2 kali. Jenengan nanti ada tugas di situ. Jadi hidup gitu loh. Tapi selain Ramadan, pokoknya saya menyiapkan sekali hari Senin. Di luar itu nanti ibu yang menyelenggarakan nanti saya arahkan. Kira-kira siapa dulu coba? Saya ingin tahu. Yang deket-deket sini dulu atau yang Ngonilan? Nanti dibantu. Ada nggak di sini? Belum, ya udah dipikir dulu. Ya itu. Bu siapa namanya? Bu Taro. Saroh. Rumahnya? Warasan ya dekat. Itu satunya Bu siapa? Bu Yuni. Bu Yuni mana rumahnya? Oh berarti sama istrinya Pak Anu ya Pak Bu Yuni. Berarti Bu Yuni ada 2 orang ini. Bu Yuni. Warasan. Siapa lagi? Jadi nanti itu ya. Jadi kalau Ramadan ini nanti habis acara ini nanti kita ya apa? Kumpul bareng nanti acara. Nanti Ramadan Anda milih hari apa? Bisa 2 atau 3 kali. Saya insya Allah nanti siang atau sore. Nah setelah Ramadan saya siapkan pokoknya hari Senin gitu ya. Nanti kalau Anda masuk 3 hari nggak apa-apa, nanti dikelola, nanti saya arahkan gitu nggih. Pokoknya nanti bismillah. Jadi salah satu tindak lanjut penting di situ. Karena itu udah saya pikir-pikir itu 3 bulan belum jadi-jadi. Jadi semoga Ramadan ini bisa mulai. Dan syukur Ramadan nanti ibu bisa 1/4 juz atau setengah juz. Nanti kalau pengen hafal juz sama, nanti saya hitungkan. Begitu ya, terima kasih Bu Sarah sama Bu Yuni. Sementara 2 kandidat. Sama satunya siapa? Bu? Ndari. Juga Warsan. Grogol pokoknya ya. Oh ya, alhamdulillah. Saya dulu ngimami di Masjid Baitul Makmur itu kan 3,5 tahun. Pernah dengar di sana? Oh ya, alhamdulillah. Jadi itu nanti ibu-ibu yang lain juga boleh. Jadi nanti semoga ini tetap istiqomah terus. Jadi jangan pengen OTW 30 juz, ikut itu aja. OTW bismillah, gratis. Saat kosim ya ora pengen dibayar. Saya duitnya wis oke. Alhamdulillah, mbok oke piro ora mudhun, yang penting aku oke ngono wae. Begitu Ibu ya, kita mulai karena di mana itu kemarin kan 30% teori, 70% praktek ya. Itu kurang lebihnya. Makanya saya nanti maksimal ngisi sampai jam 10 maksimal. Yang nanti akan kita berikan. Dan memang untuk TK ini nanti materinya yang kurikulumnya sekitar mungkin 50%. Maka nanti kalau pengen jadi cabang metode Al-Qasimi, jadi cabang itu apa? Lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang menggunakan apa? Menggunakan metode Al-Qasimi Itu ada 77. Yang TK itu yang dekat sini ya. Dekat ini itu di Paut Al-Mu'min, TTG Al-Busro, yang terus kemudian TK Al-Amin di Pekalongan itu ada sekitar 4 berapa. Kemudian di Mamuju, Sulawesi Barat itu ada 1 punya Muhammadiyah. Jadi yang TK itu kurang lebih ya 8. Jadi nanti kalau TK-TK jenengan pengen jadi cabang, nanti ada MOZU, ada ini insya Allah mudah. Jadi tidak memberatkan lah istilahnya. Karena niat kita dakwah Al-Quran. Nanti kalau didaftarkan jadi cabang, jadi pusat itu ikut memikirkan TK-nya jenengan, khususnya tahfidz ya, manajemen tahfidz. Jadi enaknya di situ ya. Begitu ya, ini untuk prolog dulu, dan nanti supaya setelah ini semoga nanti ada beberapa TK yang daftarkan jadi cabang metode Qasimi. Jadi jenengan nanti tidak ganti guru, ganti apa metode. Begitu sih. Kita cek semangatnya dulu, Ibu ya. Kalau ditanya mana semangatmu, jawabannya apa? Nah, ini TK. Ini semangatku. Nanti jawabannya ini semangatku. Kali ini metode Al-Qasimi ya. Dari bawah ada tekanan ke atas. Ini semangatku, gitu Pak ya. Bapak yuk ganteng dewe iki. Pak sinten Pak? Agus dari Salatiga. Masya Allah jauh
Dalwaton. Nah, Salatiga ada juga cabang kita yang SD Hati Beriman Target 8 juz ada. Kemudian yang apa itu Geria Tafid ada. Insya Allah nanti habis acara ngobrol-ngobrol lah biar nanti lebih sinergi. Diulangi ya. Jadi jawabannya ini semangatku gitu ya. Mana semangatmu? Belum semangat Gur. Ini tok. Ini tangan sama mulut. Ora ini semangatku. Ya urung terus. Wah belum. Jadi memadukan antara mulut dan tangan. Jadi dari bawah ada hentakan ketok semangat. Jangan kalah sama ekstra jos itu. Jadi sekitar 25 cm depan ya. Ini semangatku. Ini semangatku kuwi TK. Dan ini metode Al-Qasimi untuk guru. Mana semangatmu? Ini semangatku. Belum ya. Pegang buku lepas, pegang snack lepas, pegang uang ya lepas. Langsung jawab. Ini menguji kesiapsiagaan. Ini semangatku, mana ya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Kanggo mana? Oke, sekarang temanya ya lulus TK hafal juz sama Ustadz Abu Khuri Al-Qasimi Al-Hafidh. Jadi disingkat UAH ya. UAH itu Ustadz Abu Khuri ya. Nanti yang tinggal lanjutan juga hafal nomor ayat nomor halaman Al-Quran Bu. Jadi nanti TK-nya jenengan nanti bisa kita buat seperti itu. Insya Allah. Cuman sekarang belum kita jelaskan. Ting. Ya, Sabu. Jadi ini penemu, ini bahasa sesuk kerennya profesor ya, penemu dikira apa nemu apa ya. Dari Profesor Midul Qasimi itu hafal Quran. Pewaris sanad. Alhamdulillah saya punya sanad Hafiz Anasim dan riwayat Ibnu Amir. Ibnu Amir itu ada 2 riwayat ya, nanti Hisam sama Ibnu Dakwan. Jadi imamnya ini Imam Ibnu Amir. Jadi nanti riwayatnya Hisam sama Ibnu Dakwan. Kalau Asim itu punya 2 riwayat Hafiz sama Syu'bah. Kemarin dulu pas ngambilnya saya Hafiz saja. Mulai fokus menghafal Quran saya usia 26 tahun di Madi Badur Rahman 2004 ya. Hanya membutuhkan 4 setengah bulan. Ya. 30 juz Bu ya, bukan juz 30 ya. Jenengan juz 30 juz 4,5 bulan ya. Ini ada rahasianya sebetulnya ya, rahasianya mudahnya ini karena al-waqtu mafetun. Jadi saya dulu khatam kurang lebih 60 kali sebelum mondok. Usia saya 26 tahun, mungkin ini tidak disebutkan ya. Udah deh. Jadi usia perak ini. Jadi 26 tahun baru ngapal, 4,5 bulan selesai. Yang usia emas itu kalah, 23 tahun ke bawah. Jadi 2 tahun mereka selesai. Kadang selesai belum lancar ya. Ya alhamdulillah. Kemudian 7,5 bulan, jadi genap setahun itu untuk menguatkan. Jadi alhamdulillah dulu 2 hari khatam dengan hafalan. Jadi orang ngapal itu Bu, itu tidak selesai 30 juz otomatis lancar gitu ya. Enggak begitu ya. Tidak begitu. Kok kini sementara yang begini. 1 istri dan 5 anak sementara ya. Hidup di dunia sementara. Metode Qasimi ditulis berdasarkan pengalaman dan pengamatan dan materi-materi yang dicobakan 2004 sampai 2008. Ini jadi memang pengalaman saya sendiri. Ya, istilahnya tidak mencontoh metode-metode yang lain ya, dan pengamatan dan uji coba mulai dibukukan 2009 dan disempurnakan 2020 ya. Jadi kita menyempurnakan itu, kalau dulu pra itu sekitar 11 tahun ya. Pra itu hanya baca 40 kali itu loh, cara baca 40 kali itu bagaimana. Kemudian di 2020 sejak corona itu kita rapikan. Jadi ada prase pas main. Kalau pengen lancar, pra, sedang, pasca, dan maintenance, perawatan hafalan. Kemudian terus akhir 2021 pelatihan, alhamdulillah sampai 2021 kita pelatihan sekitar 500 kali pelatihan ya, hampir di seluruh Indonesia. Kemudian di Malaysia dan Singapura pernah ya. Semoga nanti ini bisa memudahkan kaum muslimin yang dekat-dekat sini. Jadi orang pergi-pergi yang sini mungkin malah lupa tadi ya. Makanya kalau Senin selain Ramadan nanti saya usahakan
mengajar di daerah sini, khususnya nanti di pesantrennya sini ya, Lor Kali sini loh sini, Lor Kali. Jadi kalau dari sana Koramil ke sana ada perempatan Pokoh arah kiri Tegal Gondo itu, nanti sekitar 800 meter. Kalau nganan ke Mbolali, kantor desa Mbolali, maju dikit ada tulisan Gabukan itu ngiri mentok. Nah, pondoknya di situ. Alhamdulillah 9.000 meter. Tapi ya urung lunas, alhamdulillah. Nah, nanti kalau mau wakaf 1 meternya 200.000. Nah, begitu 3 mazhab kaum muslimin. Sekarang 3 mazhab apa? Jadi mazhab itu apa, Bu? Mazhab itu mudahnya cara menghafal, gitu aja ya. Cara menghafal. Ya, ada 3 mazhab kaum muslimin dalam menghafal Al-Qur'an. Mazhab pertama, buka kok suwi ya. HP iki. Sing gawe sip iki ya. Mazhab pertama ini pilihan metode Al-Qasimi. Ini ditirukan dulu. Jadi kita akan membahas di sini ya. Ini mungkin 2 kali ya. Nanti kalau sekali belum hafal biasanya ditirukan aja, tangannya begini, maksudnya ini sanatnya kuat, kalau tangan gini ya. Jadi tidaknya madhab hafalan, itu dah kasih enggak gitu. Jadi ada gininya. Ayo, madhab hafalan, ayo. Metode Al-Qasimi mengutamakan lancarnya hafalan daripada banyaknya hafalan. Saya ulangi ya, madhab hafalan metode Al-Qasimi mengutamakan lancarnya hafalan daripada banyaknya hafalan. Nah, coba ulangi 1, 2, 3. Madhab hafal. Jadi madhab hafalan itu maksudnya madhab pertama ya, karena langsung kita ke metodologi madhab hafalan. Diulangi sekali lagi, Bu. 1, 2, 3, yang keras. Bagus. Sekarang menghafal tingkat tinggi. Oh, baru tahu toh, menghafal tingkat tinggi. Tapi pengen tahu nggak? Kelasnya Imam Syafi'i. Ketoknya lo ya, di bibir koma kami tanpa suara. Nah gitu ya. Jadi nanti kalau capek bisa menghafal di sini ya, atau santrinya capek menghafal tingkat apa? Tinggi. Disingkat MTT. Apa, Bu? MTT itu apa? Menghafal tingkat tinggi. Ya diulangi. Coba 1, 2, 3. Wah, pintar ya. Bener salah aku kurang mudeng. Seperti ini. Guru menang. Itu namanya di hati. Jadi kalau MTT itu komat kamit tanpa, itu kalau baca Al-Quran masih dapat pahala 10 satunya ya. Ya, kalau di hati itu ada perbedaan. Tetapi kalau kita komat kamit tetap masih dapat berapa? 10 satu hurufnya. Rumusnya ya, ayo. Materi sedikit, pengulangannya banyak, penyakitnya tergesa-gesa. Ulangi, gampang lagi. Yuk rumusnya, 1, 2, 3. Rumusnya materi sedikit, pengulangannya banyak, penyakitnya tergesa. Pinter ya, saya pinter insyaallah sama Ustaz Qasim. Dari depan ya, madhab hafalan. Ayo 1, 2, 3. Bagus. Penyakitnya apa, Bu? Rumusnya? Pinter, Masya Allah. Mengutamakan apa? Hafalan daripada
Jadi lancarnya hafalan itu nanti standarnya 1 juz bisa sekali duduk. Apa? 1 juz sekali duduk. 1 juz sekali duduk itu maksudnya apa? Jadi juz'iyah kalau bahasa tahfidznya apa? Juz'iyah. Jadi ujian juz'iyah itu kalau juz 30 anaba sampai apa? Anas amma tasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Titik-titik apa? Minal jinnati wan nas gitu ya. Alhamdulillah di TTQ Al-Busra seingat saya menurut laporan dulu itu 35%, sekitar 35% yang juz'iyah itu bisa. Juz'iyah. Jadi dulu muridnya tuh seingat saya pertama 47 itu 18 orang, jadi 35%. Kemudian yang 60, jadi mengikuti terus sekitar 35%. Nanti yang 1 juz 2 kali gitu ya, 2 kali itu ada. Ya nanti yang bisa setengah juz dan yang lain nanti sekitar ya 30%. Jadi nanti hasilnya tetap berbeda-beda ya. Jadi tidak usah memaksakan harus semua. Yang penting ibu-ibu tuh bisa cara mengajar, bisa cara mengajarnya. Gitu ya, lancarnya hafalan. Kemudian bagaimana cara melancarkan hafalan? Nah, cara melancarkan hafalan nanti ngikuti konsep frase pas main. Kalau hari ini nanti kita tidak sempat menjelaskan secara detail, yang penting nanti ibu-ibu bisa cara mengajar. Dan di buku yang 4 jilid itu nanti ibu-ibu kalau nggak tahu kurikulum tahfidz itu ngikuti itu saja insya Allah nanti bisa. Yang 2 jilid itu aslinya kan 4 jilid. 4 jilid tapi untuk hari ini 2 jilid dulu ya. Terus ini sudah yang kedua, madzhab kedua mengutamakan dibalik. Ini dibaca saja nggak apa-apa. Yo. Madzhab kedua, yo. Mengutamakan banyaknya hafalan daripada lancarnya hafalan. Ya, rumusnya materi banyak, pengulangannya sedikit. Penyakitnya lola. Nah, jadi ini singkatnya cuman setoran terus, lancar nggak lancar, wis ragagas, ngono ya. Jadi kalau madzhab kedua tuh contohnya kalau karantina hanya setoran terus itu ya. 1 bulan selesai 30 juz atau 40 hari selesai 30 juz. Nah, nanti kalau di metode Al-Qasim bagaimana? Ada 7 hari hafal 1 juz ada. Nah, nanti sore sampai pagi 2 halaman. Di sini dulu pernah karantina di sini Ustaz Farhan. Nah, ibu-ibu nanti suatu saat Ustaz, saya pengen ngadakan karantina khusus ibu-ibu. Kalau sore sampai pagi kan meninggalkan rumah ya. Pagi sampai sore target 2 halaman lancar, insya Allah bisa. Gitu nggih? Menarik kan? Kira-kira ibu-ibu milih yang mengutamakan banyaknya hafalan atau lancarnya? Nah, alhamdulillah satu madhab, satu frekuensi ya. Jadi ini kalau Anda pengen menghafal Al-Quran ditentukan di awal dulu. Karena ini kalau nggak paham atau Anda pilih madhab kedua terus ternyata pakai metode Al-Qasim madhab pertama, nanti negatif pikirannya, kesuwen was iki piye metode Al-Qasim iki mboseni kan begitu kan. Nah, padahal nanti konsep turunannya berbeda. Konsep turunannya apa? Apalagi jenengan mboten apal, mboten ngerti bahasa Arab, nggak pernah mondok, usianya bukan usia emas. Madhab kedua ini mau metun mbak pusingun. Ya. Karena penyakitnya Lola ini. Lola itu apa? Adiknya lali. Lola karo lari, leding lama. Ya, jadi gitu ya. Ini sedikit saya jelaskan. Mana biar Anda tahu globalnya dulu. Mulai dijelaskan itu 3 jam ya. Jadi intinya contohnya ini kalau setorannya terus, pokoknya orang gagas, lancar apa orang. Jadi yang madzhab kedua tuh pagi ngapal, siang lupa. Perasaan nunggu siang tinggal sarapan wes sayonara. Itu madzhab kedua. Nah, terus madzhab
ketiga. Ting. Orang ting. Oh. Oh, tiga yang ya. Madzhab ketiga itu menargetkan banyaknya hafalan, namun ujiannya sebagian saja. Rumusnya awalnya materi banyak, pengulangannya sedikit. Akhirnya materi sedikit, pengulangan banyak. Penyakitnya lola. Jadi itu pakai madzhab kedua dulu, terus kalau pengen lancar pakai madzhab pertama. Jadi di sini contohnya begini. Ini yang seperti pondok, target 30 juz. Tetapi apa? Ujiannya sebagian 10 juz atau 15 juz. Enten mboten niku? Ada, itu madzhab keberapa? 3. Atau yang target mungkin SDIT 5 juz. Oh, tapi ujiannya hanya 1 juz. Yang lancar itu ya 1 juz 2 juz. Punya gambaran? Punya Pak ya? Nah, madzhab ketiga mudahnya begitu. Nah, lah mengapa 4 tahun di pondok kok nggak berani diujikan 30 juz? Ini saya kasih dikit. Kalau madzhab 1 30 juz lancar itu butuh 5.000 jam. Butuh berapa? 5 jam. Nah, madzhab ketiga tadi mengapa orangnya cerdas-cerdas, kemudian juga 4 tahun kok nggak berani ujian 30 juz? Karena apa? Waktunya kurang dari 5.000 jam. Intinya di situ. Lah Ustadz, kalau cuman 1 juz lancar berapa tadi yang main jenengan ya? Cukup 90 jam. Tadi ya, cukup berapa? 90 jam. Makanya 90 jam tuh jenengan pengen selesai berapa bulan atau berapa tahun. Tadi sudah saya katakan ya, saya cuplikan ya. Kalau Anda setengah tahun 90 jam itu berarti sehari berapa? Setengah jam. Berapa? Setengah jam. Kalau setahun sehari berapa? Dibagi 2 no? Setengah jam bagi 2 15 menit. Ustadz, aku sehari kuat ngaji 1 jam untuk program menghafal ya. Berarti berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Oh, baik, wes mudeng. Ya. 3 bulan. Jadi cepat lambatnya hafalan dan lancar itu tergantung jenengan. Fokus atau tidak. Kemudian kuat ngaji atau tidak ya, atau sibuk atau tidak. Yang penting kebutuhan waktunya sudah kita tentukan, kemudian nanti tinggal Anda menyesuaikan kesibukan sama kemampuan waktu tadi. Nah, madzhab ketiga sudah. Menghafal Al-Quran itu mudah atau sulit Pak Bu? Mudah apa sulit? Merenjenengan jujur, tolong keluar dari hati yang paling dalam. Sulit, ayo Rene iki gen mudah kok ya. Jadi menurut anggapan kaum muslimin menghafal Al-Quran itu sulit. Soalnya kalau jenengan ngomong mudah, sudah berapa juz gitu soal berikutnya kok malah ngumpet. Nah, jadi gitu. Sulit pakai sin ya. Jadi kaum muslimin itu menghafal Al-Quran menganggap apa? Sulit atau banyak mengalami kesulitan. Kira-kira kenapa? Belum ada GA sama MJ. Ini karena al-waqtu mafetun, langsung tak jawab dewi. GA itu apa? Belum adanya GA karena belum adanya guru yang ahli. 2, belum adanya apa? MJ itu apa? Jitu. Nah, metode yang jitu itu metode apa? Nah, ngono lho, wis ngono aku seneng. Wah, aku ora kei seneke cara ora kei anu aku seneng. Sing penting metode Al-Qasimi metu ngono ya. Dari metode Al-Qasimi itu yang jitu, wis enggak diakui tak akui dhewe ngono ae. Untuk menghibur diriku ya. Jadi metode yang jitu. Jadi kalau Anda masih belum mendapatkan menghafal mudah atau banyak mengalami kesulitan, berarti apa? Belum kenal metode Al-Qasimi. Itu bahasa promosi nih. Nah, ini bahasa ilmiah ini ya. Jadi wong umum kadang malah pengen bahasa promosi. Kok masih sulit ngapal Quran? Karena belum kenal metode Al-Qasimi ngono wae. Itu nek wong umum ya. Jadi ini ya. Jadi kalau Anda belum ahli, metode Al-Qasimi akan bimbing jadi guru yang
ahli kayak guru TK gimana toh kok TK itu usia masih mas banget loh, kok nggak bisa hafal juz sama, kenapa kira-kira kenapa kok lulus TK nggak bisa hafal juz sama, kenapa Bu Pak? Apa? Belum kenal metode Al-Qasimi ngono. Kita balik ini beda bahasa wae. Kenapa kok lulus TK belum hafal juz sama? Nah, belum kenal metode Al-Qasimi. Mau arahe ke situ sik ngono wae. Sepenting seneng loyal. Ya, insyaallah bisa. Nah, udah. Langsung. Wih, belum iki mau wah kecolongan sithik. Sekarang modal menghafal Quran apa, Pak, Bu? Wih, ngerti mau. Ke anu ya apa? Wis cepet lah. Asal gelem. Lah sekarang Anda pengen hafal Quran enggak? Kalau orang pengen ngapal Quran tapi nggak mau asmuni gimana? Ngapusi ngono wae gampang. Gur pengen tok, nek gur pengene akeh wong ya ta. Pengen sugih ra? Pengen. Pengen nyambut gawe ra? Ora. Ngapusi. Pengen anu dodol enggak pengen. Alah gur turu ra pengen dodol berarti gur ngapusi. Nama bahasa Indonesianya apa? Asmaba, asal. Terus asal mau bersuara, ini sama ya. Jadi kalau nggak mau ini guru ngapusi. Ya penak Bu ya. Nih modal ngapal Quran metode Qasim wis ora kudu cerdas, ora kudu mondok, ora kudu usia mas, ora kudu bisa bahasa Arab. Itu semua insya Allah akan mudah dengan metode Al-Qasimi. Yang penting tadi rumusnya apa? Materi sedikit, pengulangannya banyak. Itu dulu. Penyakitnya apa tadi? Ayo. Ya wis alhamdulillah hasil saya kelingan. Iki aku rong mulai soalnya. Engko lali penyakitnya apa? Apa ya mau. Terus lanjut. Ibu-ibu, Bapak pengen nak hafalannya bagus? Mau. Mau gampang. Ukuran hafalan bagus. Jenengan nggak usah repot-repot, ulangi aja. Hafalannya berapa kali? 350 kali sampai 500 kali pengulangan. Ini penelitian ini di Uzbekistan. Jadi jangan katakan sulit ngapal Quran kalau belum diulangi berapa? 350 kali. Kalau masih sulit telepon Ustaz Qasim. Ustaz Qasim masih sulit saya ngapal Quran. Sudah diulangi berapa? 350 kali. Jawaban saya apa? Belum 500 kali. Gampang itu jawab ya. Nah, kalau saya sendiri kurang lebih waktu setahun itu ya, sama sebelumnya khatam 60 kali, kalau saya hitung itu sekitar 200 kali. Makanya nanti kita dulu ya, ini sambil bukan promosi, menginformasikan. Jadi pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Qasimi Center ini Juli insya Allah akan buka. Ini sudah dapat alhamdulillah muridnya 7 sekitar. Lulus SD berarti tingkat apa? SMP. Silahkan nanti mendaftarkan putri ya, itu bayar semampunya. Silahkan nanti bisa di-share sasaran ya. Jadi terbatas karena kita masih baru, juga tempatnya masih sederhana. Lulus apa? SD bayar itu nanti akan kita target 3 tahun itu khatam sekitar 150 kali 30 juz. Jadi kita berpikir prosesnya, sistemnya nanti ada 150 sampai 200 kali. Insya Allah nanti lancar. Kalau syekh Timur Tengah itu makanya kalau ngimami suaranya empuk, enak kan, bisa nangis, bisa karena mereka khatamnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau orang baru khatam 40 kali, 20 kali ngaji itu belum empuk. Sing ngaji ya mumet, sing ngrungokke ya maju resa mundur ora iso wanzalna terus kuwi makmum golek surate ya sing angel-angel. Kul wae ngono burine ta. Ini ya, Anda paham UHB ini akan jauh dari putus asa. Paham Bu nggih? Paham. Jadi ini 350 kali. Makanya nanti di TK bisa diperkirakan berapa kali. 2 tahun itu ya, nanti bisa diperkirakan. Terus mulai mudah menghafal apabila pengulangan berapa? 100 kali ya Pak Ibu-ibu, ini penting.
Kalau anak-anak karena usia cerdas, mungkin separuhnya katakanlah 50 kali. Paham nih ya? Ini kalau Anda paham ukuran hafalan bagus akan jauh dari putus asa. Sebetulnya saya ingin menjelaskan yang CKO, cara kerja otak. Man ala waqtu mafetun. Sementing percaya ini dulu aja lah. Nanti ada cara kerja otak tuh begini-begini, menerima, menyimpan, mengeluarkan. Jadi otak baru menerima tapi dipaksa untuk mengeluarkan. Ya otaknya panas. Cara mesin cepat apa? Rusak begitu loh. Nah, itu korelasi yang lain. Nah, sekarang yang penting ini dulu ya. UHB, ukuran apa? Hafalan bagus. Pengulangannya berapa, Bu? Kalau pengen bagus? 350 kali sampai mulai mudah ngapal. Pengulangan berapa? Nah, Anda kalau 100 kali ini nanti insya Allah kurang lebih segini bisa ujian juz'iyah. Bisa apa? Juz'iyah tadi apa? Masih ingat? Jatuh juz kayak duduk. Jadi kalau madhab kedua setor terus, meskipun 30 juz, kalau belum bisa juz'iyah, kalau pakai madhab pertama, hafalannya dianggap 0. Hafalan dianggap berapa? 0. Karena madhab satu, madhab tadi metode Qasimi, itu hafal 1 juz harus bisa 1 juz sekali duduk. Meskipun setorannya 30 juz, 20 juz, kalau belum mampu diuji 1 juz sekali duduk, dianggap apa hafalannya? Hafalannya 0. Paham betul ini? Nah, paham ya? Jadi setoranmu akeh 10 juz, uji 1 juz. Gedek-gedek 0 hafalannya gitu kan. Paham betul ini? Paham insyaallah ya. Makanya harus bisa 1 juz sekali duduk. Dua cara kerja metode Al-Qasimi dalam menghafal Al-Quran. MMTBG, metode menghafal tanpa bersama guru. Yang ini belum kita sampaikan. Intinya baca 40 kali. Mungkin Ustaz Gosani, tolong buku-buku tadi. Jadi ini sementara belum kita sampaikan karena ini untuk yang sudah bisa baca Al-Quran. Nah, ya. Jadi nanti bukunya ini per 2 juz, Bu. Nanti kalau untuk ibu-ibu atau yang sudah bisa baca Al-Quran, bukunya ini ya. Nah ini gampang ini nanti. Jadi petunjuknya dibaca di sini nggak apa? Cara baca 40 kali di sini, ya. Sementara nggak kita jelaskan karena al-waqtu mafetun. Intinya metode Qasimi itu untuk yang sudah bisa baca Al-Quran ini, yang belum bisa baca Al-Quran mana? Yang ibu-ibu bawa itu, yang ini juz jilid 2. Jadi juz 30 ada 4 kan? Berarti satu jilidnya berapa isinya? 1/4 juz. Nah, saya bawa jilid yang 2. Gitu ya. Ya, nanti akan kita pelajari yang metode menghafal bersama guru atau metode mengajarkan hafalan. Nanti ini yang akan kita pelajari. Saya simulasikan sebelum ibu-ibu nanti praktek. Oke, cara kerjanya ada 2 ya. Intinya yang sudah bisa baca Al-Quran sama yang belum bisa baca Al-Quran. Jangan stand? Stand ya, ini jawabannya stand ya. Kalau metode Qasimi nanti pelatihan apa? Jawabannya apa? Stand. Berarti pernah ikut pelatihan. Nanti kalau ibu-ibu yang lain kok ngaku-ngaku di jalan, Ustaz, saya pernah ikut pelatihan metode Qasimi. Saya cek dulu. Jangan stand? Yes, ngapusi. Nah. Jawabannya apa? Stand. Ini kode rahasia loh, jangan ngomong-ngomong sama yang lain ya. Ini kode di antara kita ya. Lanjut MMTBG. Nah ini belum mana ya? Belum saya jelaskan. Nah, nanti kalau pas jenengan ikut program nanti Ramadan, insya Allah ini akan kita jelaskan. MMBG atau MJH. Untuk siapa ini tadi Bu? Yang MMBG? Untuk yang belum bisa baca Al-Quran. SOP-nya coba dibaca, diulangi ya. Ini inti materinya ini sudah mulai inti ya. SOP itu apa? Standar operasional prosedur, SOP ya. 1. Guru membaca, murid menirukan 4 kali. Murid mengulangi 3 kali. Modifikasi 3 kali. Modifikasi itu murojaah sambil melakukan kegiatan. Ayo dibaca ya, ditirukan. SOP MMBG ya. SOP MMBG atau MJH.
Satu, guru membaca, murid menirukan. Ayo, nirukan. Satu, guru membaca, murid menirukan 4 kali. 2, murid mengulangi 3 kali. 3, modifikasi 3 kali. Nah, sekarang dibaca sendiri coba untuk kan SOP 1 2 3. Guru. Bagus. 2. Nah, itu ya. 4 3 3 jumlahnya berapa, Bu? 10 kali. Targetnya murid mengulangi 10 kali. Gitu loh. Ustadz, apakah nanti kalau 4 kali boleh 5 kali atau 6 kali? Enggak boleh. Sekali-kali. Ini kita hitung 4 3 3 itu karena untuk memudahkan nanti dalam penelitian. Dalam apa? Penelitian. Tapi kan dalam teknis karena ngajar bertahun-tahun ya boleh. Mungkin 5 kali, terus 5 kali, 5 kali semua boleh. Lebih banyak lebih apa, Pak? Baik. Lah ini jumlah totalnya berapa ini? 10 kali pengulangan dengan formasi 4 3 3. 4 itu maksudnya apa? Guru baca, murid menirukan. Terus 3 apa? Murid mengulangi. Terus 3 apa? Modifikasi. Jadi ini formasinya 4 3 3 diingat-ingat. 3 pilar lulus TK baca sama BWCM. B. Punya bukunya. Jadi bukunya yang 4 jilid itu ya. W. Waktu. 3. C apa? Cara mengajar. 3 pilar apa, Bu? 1. Ada bukunya. 2. 3. Paham ya? Anda ada 3 ini, insya Allah lulus TK baca sama. Kita pelajari selanjutnya. Buku harus menggunakan buku juz 34 jilid. Gini ya, paham ya? Nah, kenapa? Buku untuk guru dan murid. Dan ini untuk guru dan murid. Di sekolah kita murid belum bisa baca Quran. Nah, ini untuk nanti untuk orang tuanya yang bisa juga bisa mengajarkan di rumah. Jadi bisa apa namanya? Kalau belum bisa, ya wis nggak apa-apa. Untuk apa namanya? Pengontrolan. Gitu nggih? Harus pakai buku. Kemudian yang ketiga, ikuti pola kerja dalam buku ini. Ini ya. Nanti ikuti saja. Wis enak jenengan. Ikuti pola kerja iki, jenengan nggak pernah mondok, nggak tahu kurikulumnya, insya Allah gampang. Mudah bagi guru baru atau yang tidak paham kurikulum apa tahfidz. You understand? Buku ini alasannya ya, nanti ada alasan banyak, teman 4 ini aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, nanti kita masih praktek. Waktu. Wah, yang kedua apa, Bu? Waktu. Jenengan ya guru TK, Pak? Apa sing duwe guru TK, apa sing duwe TK? Ya? Oh, bantu, alhamdulillah. Karena saya dulu pernah ngisi di Ngawi, semua guru tuh perempuan. Ada satu yang guru laki-laki, ganteng dewe waktu itu, Pak. Itu mungkin sekitar ya 10 tahun yang lalu. Wah, aku ya, ada guru TK laki-laki dulu ya. Di Ngawi, Mantingan dulu. Waktunya apa? Ini rumus ya. Rumus. Jadi 1 hari ada 75 menit yang penting untuk tahfidz ya. Konsep rumusnya bagaimana? Rumusnya 30 menit kali 2 plus 15 menit. Rumus. Kalau di TTK Al-Busra itu masuk setengah 8, pulang setengah 1. Loh Ustaz, kita pulangnya jam 11 itu yang penting 75 menit ini. Paham ya? Bukan suwene tapi waktunya tahfidz. Jadi Ustadz, kemarin di PAUD Al-Mu'min, Ustadz, ini kita masih kemarin mungkin sekitar setengah jam. Ya kalau pengen hafal lulus TK wajah sama ya mendekati ini. Ya tolong apa namanya koordinasi, komunikasi, konsultasikan kepada yayasan. Pengen nggak apa sama kan begitu? Karena mungkin TK sudah memiliki apa unggulan yang lain.
Kalau pengen unggulan tahfidz, ya ini mendekati ini. Kemudian kepala sekolahnya, Ustadz coba saya upayakan setiap hari ada 1 jam, begitu ya. Ya kalau 1 jam rumusnya nanti di sini. Ini mas 1 jam, di sini 25 menit kali 2 plus berapa? 10 menit. Pinter ini pedagang ya. Bu ya suwe toh ya. Kalau 1 jam umpamanya ya, di sini berapa? 25 kali 2 terus berapa? Nah, terus Ustadz, nggak aku al waktu mefetun cuma 50 menit umpamanya ya, umpamanya. Kalau 50 menit bagaimana? 20 kali 2 ditambah 10 menit. Sebetulnya 1 baris itu ya, itu kalau mengajar itu nanti jenengan nanti kan praktek. Itu 7 menit sampai 10 menit. Aslinya monotonnya 7 menit. Nah, nanti kita praktek itu supaya jenengan betul-betul paham. Ya. Jadi ini rumusnya, masih ingat ya? Coba rumusnya diingat-ingat dulu. Ini rumus aslinya dulu ya. Rumus aslinya dulu. Coba 1 hari sama dengan berapa? Coba, ayo. 1. Bagus, terus. Nah, bagaimana selanjutnya? 30 menit pertama MMBG. Nah, nanti saya simulasikan. MMBG tadi apa? Metode menghafal bersama guru atau MJA tadi loh. Target 1 baris. Terus 30 menit kedua apa? Tambah 1 baris. Ya, atau baris kedua gitu ya. Yang 15 menit apa? Murojaah. Understand? Jadi sehari target berapa? 2 baris sehari. Ya, paham betul? Nah, cara mengajar. Waktu udah paham ya? Ini tentang waktu saya kasih sekitar ini 40%. Karena al-waqtu mafetun, nanti kalau Anda pengen lebih ke dalam tentunya nanti apa? Merapat lagi ya. Nanti merapat lagi. Jadi ini tidak saya jelaskan secara apa? Luas. Yang penting rumusnya ini dulu, pilarnya ya. Cara mengajar. Nah, cara mengajar ini pakai MMBG ya. Jika 1 baris isi 1 ayat, membaca perpotongan ayat 10 kali dengan formasi berapa? 4 3 3. Nanti kita contohkan tapi yang satunya 4 3 3 masih ingat nggak? 4 tadi apa, Bu Ibu? 4 itu tadi apa? Guru membaca, murid, terus 3 lagi apa? Mengulangi, terus 3. Nah, pintar. Membaca per baris atau per 1 baris, kan targetnya 1 baris. Formasi 4 3 3. Jadi total berapa pengulangannya? 20 kali. Jadi murid ditarget berapa? 20 kali pengulangan. Ini lampunya bisa dinyalakan ya? Gen padang. Peteng. Kalau bisa. Gitu ya. Ini nanti saya contohkan biar cara mengajar. Kok lagi? Oh, ini. Sama ya? Oh, cara mengulang 10 kali tadi. Menggunakan formasi 4 3 3. Guru membaca, murid menirukan tadi ya. Terus sekali murid mengulangi, modifikasi. Terima kasih. Jadi yang isi 3 ayat belum. Jadi ini nanti kalau isi 3 ayat, nanti saya contohkan yang di sini. Ya, di sini tadi Bu ya. Ini kalau 1 baris isi 1 ayat, kali yang 3 ayat, di sini nanti membaca per 1 ayat, gitu ya. Terus di sini membaca per baris isi 3 ayat. Ini nanti saya contohkan. Ini langsung contoh aja. Nek dicontohkan enggak mau metun. Pas nanti sekitar 10 menit ya. Oke. Pengen surat apa? An-Naba atau An-Naziat? Cari yang paling sulit. Wah, menurut Anda.
Ayo, mumpung ketemu profesor. Mana? Anaba gampang. Pilih An-Naziat atau At-Takwir atau yang mana? At-Takwir. At-Takwir ya, ya. Nanti kalau yang praktek berarti ini saya praktekkan 3 ayat, nanti jenengan praktek nanti meneruskan ya. Enggak apa-apa, nanti biar tahu. Jadi ini guru yang belum hafal, kalau ngajar insya Allah jadi apa? Ini kerennya metode Qasimi. Jadi sementing ngulang aja, anak itu yang ngerti strategi ini carane kok, gitu. Yang penting pakai metode Al-Qasimi ini mengajar tuh syaratnya YPB sama YPM. Yang penting berani, yang penting mau. Ini ya. Oke, sudah At-Takwir ya. Kalau di sini halaman 42. 42 ya, udah ketemu semua? Oh, bukan 42, 44. 44. Halaman 44. Jadi ini tadi, ini nanti Bu ya. Jadi satu ayat akan tertulis nanti 6 kali di buku ini. Akan tertulis berapa? 6 kali. Jadi gini, 1 di dalam baris ini 2. Ini ketiga, gitu kan? Akan tertulis 6 kali. Kemudian nanti isinya 1 per 1 ayat, per 1 baris, dia akan terulangi lagi toh, per 2 baris. Kemudian nanti per setengah halaman, kemudian nanti ada 1 halaman, kemudian nanti 1 jilid. Ramudeng ngikuti pola kerja ini. Tadi gitu ya. Ngikuti pola ini. Nanti murajaahnya. Oke, sekarang saya contohkan surah At-Takwir ayat 1 sampai ayat berapa? 3. Requestnya pakai lagu apa ini? Musari Rasyid atau Musari Al-Qasimi? Pakai lagu Saka, Sakarku. Ya, oke siap. Dituduhkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Ya, sekarang diulangi berapa? 3 kali ya. Murid mengulangi 3 kali. 1, 2, 3. Selanjutnya apa? Modifikasi. Modifikasi tujuannya untuk mengejar UHB. Masih ingat UHB tadi? Ukuran hafalan bagus. Pengulangannya berapa tadi? 350 kali sampai 500 kali. Itu tujuan 1. Tujuan 2, anak-anak supaya tidak cepat bosan. Itu minimal 2. Terus modifikasi sambil melihat lampu ke atas. 1, 2, 3. Sambil lihat temannya. Sambil pijeti pundaknya biar nggak ngantuk. Yang mijeti insya Allah pahalanya 2, pahala ngaji dan mijeti. Sambil mijeti kakinya masing-masing. Mijeti sambil MTT. Oh, makanya kalau nggak praktek nggak tahu MTT. Yuk, 1, 2, 3. Nah itu ya. Jadi sambil mijeti. Terus ayat ke 2. Nanti untuk modifikasi silahkan dikembangkan. Yang penting pesan saya sopan dan tidak mengganggu ketertiban umum. Sambil pukul temannya nggak boleh.
Nah, jadi sila dikembangkan. Kemudian yang selanjutnya ayat berapa? 2. Wa idzan nujumun kadarat. Ya. 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 Udah 4 kali ya. Langkah selanjutnya apa? Murid mengulangi. Ya 3 kali. 1, 2, 3. Sambil ngulek sambil Bu. Ayo. Wa idzan nujumun kadar, sambil goreng tempe. Wa idzan nujumun, sambil ngelap kocok. Wa idzan nujum. Santai saja ngapal itu sambil nyapu MTT. Nah, Ibu sambil nyuci MTT dibunyikan nggak apa-apa. Jadi mulai sekarang Ibu insya Allah waktunya lebih barokah. Jadi di rumah Tafid Serbegan, Ceper Klaten sana Al-Qasimi, muridnya sekitar 450. Ibu-ibu udah sambil nyuci, ada yang ngaji, semuanya sambil jahit, begitu ya. Nah, nanti kapan-kapan setelah dibanding ke sana, itu ada usia 71 tahun yang hafal juz sama lancar, usia 48 tahun 1,5 tahun 5 juz lancar, begitu loh. Mas jenengan nanti di sini di PPTK Al-Qasimi Center nanti ke depannya di situ. Jadi jenengan ngapal 30 juz tidak harus mondok, gitu ya. Mau ya, nanti virus kebaikan ini sebarkan. Jadi nanti belajarnya di sini, ya. Terus ayat ketiga sekarang ya, ayat ketiga. Nanti modifikasi sekali lagi, Anda sambil baris mau masuk atau sambil lencang kanan ini ya, lencang kanan, lencang depan, setengah lencang itu boleh. Ya, understand? Jadi jangan terpaku pada apa yang saya contohkan. Ya. Ya, understand? Oh, ibu-ibu biasanya lebih tahu lah, lebih apa, kreatif sambil sepur-sepuran. Itu boleh aja. Mubeng ngaji itu Mas keren. Itu pernah waktu saya di Balikpapan, sambil apa? Sepur-sepurannya apa, kereta-keretaan itu jalan sambil ngaji. Jadi keren. Kalau mau apa nanti tamasa juga bisa di jalan pakai kereta kelinci atau kereta amin itu sambil ngaji di jalan, cukur tulanan tok. Cah cilik itu ini cerdas. Usia Mas, makanya harus dimanfaatkan untuk menghafal Al-Qur'an. Understand? Yang ketiga, ayat ketiga ya. Tinggal 1 ayat. Wa idzal jibalu suyirat. Ya. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Yo, 3 kali. Terus sambil sedekap MTT. Oh, nek sedekap MTT ya biasa kayak sholat kan, mungkin nggak kaget. Ini sudah selesai caranya tadi ya. Makanya 433 itu hanya sekedar kita ngitung, tapi di lapangan boleh lebih. Understand? Lebih banyak lebih baik gitu ya. Kemudian
Ini kan tahapan 1 per 1 ayat. Karena ini 1 baris isi berapa? 3 ayat. Sekarang tahapan kedua per 1 baris. Berapa? Polanya juga sama kayak gini. Paham ya? Polanya sama. Jadi kalau yang isi 3 ayat ini ketikanya hilang soalnya ya. Jadi per ayat, nggak apa-apa. Ada. Jika 1 baris isi lebih dari 1 ayat, ada 2 tahapan. Oh ini ya, berarti ini ya. Oh iya, wes kurang ngopi, wes ngopi mah ya. 1 baris isi 3 ayat. Ini lebih dari 1 ayat. Jadi sekarang tahapan yang ini Bu ya. Tadi kan ini lah tadi. Ya toh? 10 4 3 3. Di sini apa? Per baris 10 kali. Formasi berapa? 4 3 3. Sekarang kita nyambung, mudahnya ngono lah. Mudahnya apa? Nyambung nek gur mau tok kon nyambung ya ahu ya. Nah, sekarang saya sambung. Ditirukan. Idza syamsu kuwirat. Ya. Wa idzan nujumun kadarat. Ya. Wa idzal jibalu suyirat. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat. Langkah selanjutnya bagaimana? Murid mengulangi. Berapa? 3 kali ya. Nggak usah lihat sekarang. Kalau sudah murid mengulangi ya agak ngelirik dikit nggak apa-apa. Nanti kalau udah modifikasi apa? Lepas. Memang ngapal Quran butuh keberanian, lepas. Karena kalau memang menghafal lepas semua. Ya, ngelirik-ngelirik itu proses. Kalau tajwid akhir harus dilepas, ya. Salah ora apa-apa, sementing baleni meneh ngono wae. Jadi jangan takut salah. Tapi tajwid akhir harus dilepas. Hafalan itu nggak boleh lihat. Ya sekarang ngelirik dikit nggak apa-apa karena belum modifikasi toh. Ya, 1 2 3. Idza terus terus terakhir sudah berapa? 3 kali ya. Ini udah ada ya. Terus sekarang ibu pakai motor. Kalau ngajar pakai motor kan? Yo, sekarang maju. 1 2 3. Idza belok kanan. Belok kiri. Maju MTT. Belok kanan. Belok kiri. Sambil lencang kanan. Ayo, 1 2 3, suarakan. Idza syamsu setengah. Ambil dada. MTT, lencang depan.
sambil apa lagi ya? Sambil apa ya gini ya, MTT lagi. Sambil dada dibunyikan. Wa idzal tiba sambil sedekap sholat sunnah ya kan? Disuarakan dulu. MTT. Terakhir sekarang disuarakan. Bawa pulpen Ibu, bawa. Sambil menulis namanya masing-masing. Yang laki bin, yang perempuan apa? Binti. Ditulis sambil ngaji, jangan ditulis namanya tok. Jangan ngaji saja. Ini keren ya. Dari baru setengah hari aja udah apa? Bisa ngaji sambil nulis. Siap? Yo. Ditulis namanya. Belum? Ya, tak tulis. Tak hitung. 1, 2, 3. Das. Ulangi yang keras, ulangi yang keras. Ngaji kok. Dosa, iki urung ditasin iki kita ya. Urung ditasin biasanya ngajiku alun-alun. Ngene iki ora krungu. Tidak kedengaran. Yuk disuarakan. Keras. 1, 2, 3. Sudah Pak, ada yang salah nggak namanya? Oh, keren kan, baru 1 jam pelatihannya bisa nulis sambil ngaji. Sekarang yang terakhir MTT, sambil nulis alamatnya masing-masing. 1 pose, 2, 3, yuk. Sudah belum? Sudah ya? Ada yang salah nggak tulisannya? Betul ya, keren kan? Ngaji sambil nulis. Maka nanti ibu udah biasa ngaji sambil nyuci, ngaji sambil apa? Goreng. Itu sampai ditulis ya bukunya sana itu. Judulnya apa ya? Kalau nggak keliru ya. Aku pun bisa, kau pun bisa. Ada tambahan ibu-ibu wong desa bisa ngapal Quran. Nanti itu ada di Rumah Tafid Al-Qasimi Serbekan Klaten. Ceper ya. Jadi ini sudah materi selesai. Kita anggap selesai. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsir. Sebelum praktek silakan kalau ada yang mau ditanyakan 1 atau 2. Setelah ini ibu-ibu akan kita minta untuk apa? Praktek mengajar untuk nanti. Nanti saya buat mungkin 1 kelompok 4 orang atau 5. Mungkin Pak ya. Oh 15 ya. 5 kelompok ya, untuk menghemat mungkin 3. Yang ditanyakan sebelum nanti dibagi kelompoknya untuk menyampaikan cara mengajar MMBG, metode menghafal bersama guru. Ya. Pertanyaan silakan Cung. Ngajung silahkan. Kayaknya udah sangat jelas ya tadi cukup. Sangat jelas, masya Allah. Langsung profesor apa sangat cepat ya. Dan saya udah 2 bulan baru sekarang. Wow lah. Lah ini materinya beda sama yang dulu. Ini kan memang materinya beda. Standar hafalan bagus ya. Oh, ternyata minimal paling tidak di pengulangan ke 100 baru enak ya. Baru mudah. Ngono lho. Kan saya curhat sama Ustaz Farhan. Oh. Saya bilang kadang-kadang saya itu kalau membaca yang ayat itu kok angel ya. Contohnya fa khadahullahu nakalal akhirati wal ula. Akhirati wal ula. Itu angel kan? Ternyata baru 40 huruf yang 1. Oh, 40 baru pemanasan. Sampai kalau 350 insya Allah lancar. Insya Allah yang merem ya apa? Ini anaziat para penghafal itu takutnya juz ama Bu tak kasih tahu loh. Takutnya itu anaziat sama takwir. Oh iya. Tapi tidak ada kata istilah takut kalau Anda kenal metode Al-Qasimi. Wow,
insya khususnya Anda memahami tadi UHB, ukuran hafalan bagus, sama CKO, cara kerja otak yang menerima, menyimpan, mengeluarkan. Belum saya jelaskan. Nah, ya. Insya Allah. Ini sekarang saya lagi anasiat sebenarnya. Oh iya, ini anasiat ya gitu ya. Kayaknya sudah pada mudah. Langsung aja Ustaz Farhan untuk membimbing pembuatan kelompok nanti di. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان